Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peta, salam satu arah. Ya, baik teman-teman ya. Untuk kali ini karena memang Mas Tangguh itu kan sudah berada di rumah sakit, sedang menjalankan suatu pengobatan atau rehabilitasi untuk penyembuhan dirinya. Jadi untuk video kali ini karena memang kemarin itu istilahnya setiap hari Sabtu itu kan ada family gathering untuk keluarga pasien, sedangkan di sini kemarin itu yang mewakili adalah Mas Hammer sama Mas Hani. Nah, untuk itu kita mau mereview tentang yang terjadi waktu Mas Hammer sama Mas Hani kunjungan ke sana. Itu Mas Hammer ya, mau bertanya ini mengenai kemarin gimana itu Mas Tangguh kondisinya? Alhamdulillah baik ya. Dan untuk yang mungkin pertama kali ditanyakan sama Tangguh apa itu? Maksudnya ketika atau mungkin ginilah, sampean kan teko gitu kan. Nah, terus posisi Tangguh itu waktu itu gimana, dia di mana? Kan belum tahu kalau kamu datang. Mas minta rokok sebatang. Langsung minta rokok sebatang ya. Jadi yang ditanyakan pertama itu karena memang gini ya teman-teman ya, di rumah sakit itu kan memang no smoking lah istilahnya, tidak boleh merokok. Jadi karena Tangguh itu kan perokok berat juga, jadi ketika dia menanyakan ingin rokok itu ya karena memang sudah kecanduan berat, beberapa hari dia nggak merokok ya. Tapi tidak ada rasa memberontak ya? Enggak. Malah udah akrab sama beberapa. Sudah akrab ya. Dan bahkan infonya itu dijadikan MC atau apa itu? Iya, lalu diminta jadi MC pas apa itu acara itu gathering itu. Atau di MC. Ya bakatnya dia sebagai presenter itu. Dia langsung jadi MC waktu ketika acara gathering di rumah sakit itu. Dan mungkin apa hasil dari selama dia di sana yang disampaikan mungkin dari pihak medis, dari pihak rumah sakit, atau mungkin dari sudut pandang sampean sendiri? Enggak lah, enggak sering ngelamun. Enggak sering ngelamun. Enggak sering ngelamun, terus itu lebih interaktif, banyak apa mengutarakan keinginannya, misalnya tak rokok, secara komunikasi dengan pihak medis pun apa kabar gitu. Dan sama langsung kayak udah akur malah sama terapi saya kayak udah akrab gitu ya. Kan di sana itu kan ada juga istilahnya penanganan untuk keluarga pasien OTGJ ya. Disampaikannya seperti apa, maksudnya mungkin buat teman-teman sebagai bahan pembelajaran ya ketika kita menghadapi mungkin teman atau keluarga, sanak famili yang ada gangguan jiwa, itu tips untuk yang dilakukan dari pihak keluarga itu atau dari pihak teman atau lain-lainnya lah, itu apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Dari Pak saya itu ada kayak sebuah materi saya menjelaskan 10 safe word. Apa aja itu? 10 safe word itu gue tak tampilkan gambarnya. Gitu. Aku lupa soalnya. Ada yang ditampilkan di gambar ya. Dan mungkin beberapa yang bisa dijelaskan Mas. Bisa dijelaskan itu
pendekatan yang lebih intens sih. Lebih diperhatikan gitu berarti ya. Pendekatan yang lebih intens, terus menggunakan kata-kata yang istilah itu membujuk. Mungkin bisa digambarkan lebih ke seperti dianggapnya sebagai bayi berarti. Ya, Atau nggak gimana? bayi banget. Iya, maksudnya lebih diperhatikan banget istilahnya, lebih Lebih cara-caranya kan lebih diperhatikan, halus, lebih jadi- keajakan, bujukan gitu ya. jadi ini misalnya sebelumnya benar-benar apa kayak diacukan gitu apa seolah-olah orangnya menakutkan kan. Nah, Kita apa istilahnya kita sebagai keluarga itu begitu lugu oh, lebih biar merasa dianggap kan gitu ya. saja enggak intinya itu lebih apa ya lebih memanusiakan penderita gangguan jiwa, apalagi yang hitungannya itu keluarga. Jadi lebih prioritasnya keluarganya berarti ya, memang yang harus secara Di intens. situ kan apa aslinya kan apa materi untuk keluarga yang penderita itu, cuma ya untuk walinya juga bisa, teman-temannya juga bisa. Kan Misalnya memang, ada temennya kan karena memang kan itu bisa dipakai. ada pasien yang mungkin keluarganya sudah nggak ada, atau mungkin bisa diwakilkan oleh wali atau teman dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin itu aja Mas, atau ada lagi yang ingin diceritakan mungkin mengenai hal yang kemarin, atau ada momen mungkin Mas Tangguh gimana waktu itu pas di sana? Ini di situ lebih aman, Lebih aman. terus apa ruang atau waktu untuk melamun itu hampir nggak ada. Pasti ada orang yang ngajak interaksi. Ada aktivitas terus ya, ada kegiatan terus dan apalagi mungkin yang ingin disampaikan waktu mau pulang ini? Pulang disangoni semongko. Ya ini teman-teman ya. Disangoni Pas pulang itu kan kita ketemu, karena memang saya nggak bisa waktu itu 2 kali kan. Tiba-tiba dikasih, ini ada titipan semangat dari Mas Tangguh. Dapat apa? Mempunyai orang sakit kok malah kita dikasihkan ke kita gitu ya. Tapi enggak itu ya, istilahnya dia kan dulu pernah pengalaman Tangguh itu berobatkan beberapa kali itu kan mesti kabur terus ya. Tapi kali ini enggak ada dia untuk merasa pengen pulang atau kabur gitu, ada cuma nggak terlalu apa sih, memaksakan untuk pulang. Dia menerima pengobatan tersebut. ya menerima. Pas waktu pamitan pun dia enggak nginduli istilahnya, ikut aku mau ikut balik lah gitu, enggak ada ya. Sama Pak Dokternya juga harus dianggap apa nggak agresif, Enggak agresif. lebih apa kooperatif. Iya memang. Basic Tangguh mengalami gangguan jiwa itu enggak agresif ya memang teman-teman. Dia lebih ke halus, lebih ke sopan memang. Jadi mungkin ini teman-teman sambil saya menjelaskan mengenai mungkin bukan tips ya, lebih ke masukan atau mungkin motivasi terhadap keluarga yang mempunyai salah satu anggota keluarga atau orang yang di dekatnya lah yang mengalami ODGJ. Itu yang pertama adalah mental kita sebagai keluarga tersebut, karena beban moralnya itu kan memang terlalu berat ya, karena ketika kita mempunyai sanak famili yang mengalami gangguan tersebut, otomatis kita istilahnya ada rasa isin ewoh dengan masyarakat kan gitu. Tapi hal tersebut memang harus perlu kita lawan, karena ketika kita hanya mendiamkan atau membiarkan saja, itu sama halnya kita menganggap si ODGJ-nya ini, kalau bahasa kasar saya, sudah dianggap wis ra ono, sudah meninggal gitu. Lamun ada raganya tapi dianggap sudah meninggal. Tapi kalau kita mungkin bisa ikhtiar melawan rasa-rasa malu kita bawa ke
pengobatan, baik mungkin berdasarkan kepercayaan masing-masing ya, istilahnya mau ke medis atau ke alternatif dan lain sebagainya. Setidaknya ada usaha lah, ada ikhtiar sekiranya si ODGJ tersebut itu ada penanganan khusus gitu. Jadi nggak hanya dibiarkan, kita terutamanya kan tadi kita harus melawan yang namanya rasa malu kita, rasa malu keluarga kita terhadap lingkungan. Dan saya yakin betul ketika ada salah satu anggota keluarga yang merasa ada yang gangguan seperti itu, di sisi masyarakat pun pasti juga tidak ingin memoyoi lah, istilah tidak ingin mengisin-isinkan atau memalu-malukan, tapi lebih ke support. Karena dikhawatirkannya kan ada beberapa tipikal ODGJ ya, yang mana mungkin yang pertama ada yang agresif atau biasa. Yang ditakutkan kalau agresif itu kan juga malah mengganggu lingkungan, tapi ketika dia nggak agresif mungkin tidak mengganggu lingkungan gitu. Tapi memang dari sosok keluarga sendiri utamanya itu memang harus melawan rasa malu untuk memberobatkan segera mungkin. Mana tahu ya, yang namanya ikhtiar itu mungkin kan bisa juga membuahkan hasil. Namun semua keputusan itu kan di tangan Tuhan ya. Tapi yang penting tadi dulu kita harus melawan rasa malu, dan yang kedua lebih menjaga komunikasi lebih intens lagi kepada si ODGJ-nya. Dan ketiga adalah perhatian. Kalau dari Mas Hammer tadi sampaikan itu rasa perhatiannya kepada ODGJ itu lebih dimanusiakan supaya dia tidak punya berpikiran tidak dianggap atau tidak diacuhkan gitu. Dan mungkin berikutnya adalah bahasa yang digunakan itu adalah bahasa seperti bujukan. Kalau ketika kita menggunakan bahasa kasar atau bahasa emosi, mungkin yang ditampilkan ditampilkan oleh ODGJ tersebut juga dia akan merasa ngamuk, nggak nyaman gitu kan. Ya, untuk itu mungkin ini sebagai edukasi aja ya teman-teman ya, buat edukasi kita semua lah. Saya sendiri pun masih belajar istilahnya, yang insya Allah pelan-pelan lah kita mau sedikit-sedikit sebisa mungkin kita juga ingin membantu sesama lah. Dan ketika memang ada mungkin dari teman-teman yang mungkin ada sanak famili yang membutuhkan bantuan dari kita untuk istilahnya membujuk, mengajak komunikasi dengan orang yang mengalami gangguan, insya Allah kita siap membantu. Supaya tapi tentu kami tidak langsung kayak bawa paksa untuk ke rumah sakit. Yang pertama memang konsep kami adalah merayu dia supaya dia punya motivasi dari dalam diri sendiri. Dia sadar bahwa saya itu perlu disembuhkan, seperti halnya tangguh. Jadi kita pelan-pelan, tidak langsung kita bawa masuk ke rumah sakit. Karena bagi saya gini kok, kalau bagi saya itu memang dipaksa untuk kebaikan itu kan juga bagus, tapi ketika kita dipaksa tidak atas kehendak sendiri itu kan takutnya memberontak. Kedua mungkin secara kalau kita belajar, istilah kalau kita tidak merasa nyaman dengan apa yang kita pelajari itu kan nggak masuk dalam istilah memori kita gitu ya teman-teman. Mungkin itu lagi Mas, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan mengenai yang kemarin waktu kunjungan, atau Mas kameramen ini yang kemarin gimana juga ikut ini Mas Yani ya. Dan tentunya dari kami teman-teman mewakili keluarga Mas Tangguh, mewakili Mas Tangguh dan teman-teman juga ya sangat berterima kasih sudah menyempatkan istilahnya mewakili kita sebagai walinya Mas Tangguh saat acara catering tersebut. Karena memang beberapa dari kami ada kesibukan waktu itu, dan alhamdulillah ada yang mewakili, masuk Mas Hammer ini kami berterima kasih. Ada mungkin yang tambahkan lagi Mas? Udah ya. Mungkin itu teman-teman ya, untuk edukasi berikutnya kita sambil jalan lah. Nanti saya juga sambil belajar, sambil mencari pengalaman. Nanti tetap saya share bareng-bareng kepada teman-teman supaya memang istilahnya tantangan sosial berat dalam menangani hal-hal seperti ini itu ya belajar sebenarnya kan gitu. Tapi tetap semangat teman-teman. Kami mau pamit dulu untuk video kali ini. Mungkin cukup sekian, saya akhiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih.